oknum pedagang nakal yang mengoplos daging ayam dengan daging tikus. Beberapa bulan yang lalu memang sempat tersiar kabar ditemukannya ekor tikus di dalam sebuah mangkuk mie ayam. Penemuan ini langsung diupload ke media sosial oleh konsumennya. Tentu saja hal ini membuat heboh dunia maya. Kami pun mencoba untuk menelusuri kebenaran dari berita ini. Bagaimana dengan hasilnya? Kami mendapatkan temuan yang cukup mencengangkan. Berikut ini penelusuran tim reportase investigasi. Dalam foto yang diunggah, memang bentuk panjang melingkar dalam mie ayam itu seperti ekor. Namun tak pasti apakah itu ekor tikus atau bukan. Dari berita ini kami mencoba menelusuri, apakah benar ada pedagang nakal yang menggunakan daging tikus dalam mie ayam olahannya. Sebelumnya, kami melakukan riset tentang daging tikus dalam olahan makanan. Ternyata bukan hanya Luna yang pernah menemukan daging tikus dalam mie ayam. Kami mencoba menghubungi Luna di kotanya lewat media sosial. Kami pun berjanji untuk bertemu. Sebelum bertemu Luna di tempat yang telah dijanjikan, tim reportase investigasi menyempatkan membeli mie ayam di warung mie ayam yang sama dengan yang dibeli Luna ketika menemukan ekor tikus. Kepada kami, Luna mengaku yakin bahwa yang ditemukannya adalah ekor tikus. Bahkan ia memperlihatkan kepada kami foto asli hasil jepretan handphonenya. Terus coba kemakan dulu tadi. Oh, padahal kan sekarang 5 tuh. Merasa tertipu dengan mie ayam yang baru dibelinya, Luna bersama sang ayah kembali ke si penjual mie ayam. Warung mie ayam tempat Luna membeli mie ayam ekor tikus sempat diperiksa pihak kepolisian. Namun saat itu hasilnya nihil daging tikus. Kami pun memperlihatkan mie ayam yang kami beli kepada Luna. Ayam gede-gede sekarang. Hah? Dulu gimana? Kami curiga pedagang sudah mengganti daging mie ayamnya dengan daging ayam asli. Dugaan kami diperkuat dengan perbedaan harga mie ayam. Luna membelinya dengan harga Rp5.000, sementara kami membeli seharga Rp10.000. Setelah pertemuan dengan Luna, kami penasaran. Jika yang dikatakan Luna benar, berarti masih ada pedagang-pedagang curang lain yang menggunakan daging tikus. Kami melakukan penelusuran dengan membeli beberapa sampel mie ayam dari berbagai wilayah berbeda. Pedagang lain bahkan sampai memperlihatkan bon pembelian ayamnya kepada kami. Tercantum harga untuk pembelian ayam sebanyak 4,5 kg seharga 80 ribuan. Termasuk harga yang murah untuk pembelian ayam. Namun kami tak menanyakan lebih lanjut melihat reaksi tak enak dari sang pedagang. Tapi yang berita-berita di TV itu tak terlalu pengaruh ya? Yang di TV? Oh tuh yang apa? Yang ada ayam-ayam apa? Ya pakai daging apa? Pakai ayam jalur. Kami pun mencari pedagang yang bersedia berbagi rahasia dengan kami, karena kami yakin ada pedagang curang lain. Akhirnya kami bertemu dengan Tukidi. Kepada kami, Tukidi mengaku sudah lebih dari 5 tahun menjual mie ayam dengan daging ayam oplosan tikus. Tadinya 2 tahun sama 2 tahun masih murni, tapi selama 6 tahun
saya oplos, maksudnya pengen cari tambahan yang lebih banyak lagi lah. Kalau daging murni itu kan harganya cuma ngata-ngatakan dikit gitu, pas-pasan. Setelah mencapai kesepakatan, Tukidi bersedia mengajak kami berburu tikus. Ia mengajak kami ke sawah yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya. Tikus yang digunakan jenis daging tikus yang dagingnya berwarna putih, mirip dengan daging ayam. Biasanya tikus sawah, tapi kalau nggak ada tikus sawah ya seadanya. Daripada nggak ada stok kita nggak jualan kan rugi. Mendingan ya apa aja dari mana aja kan dapat, dari got, dari sampah-sampah. Pokoknya di mana aja ada barang ya udah itu kita cari. Tikus sawah hanya ada saat musim panen tiba, jadi sulit mencari tikus sawah selain musim panen. Dibantu beberapa orang, perburuan di sawah dilakukan. Tapi tak satu pun tikus yang diperoleh. Tukidi tak kehabisan akal. Kali ini perburuan kami dilakukan di parit, tempat sampah, dan sekitar sungai yang kotor. Tak mau ambil resiko ketahuan tetangga sekitar, Tukidi yang dibantu temannya menyembelih tikus langsung di tempat perburuan. Hanya daging yang dibutuhkan untuk memasak yang diambil, selebihnya dibuang ke sungai. Seperti biasanya, Tukidi berbelanja ke pasar membeli bahan-bahan pelengkap mie ayam. Ia pun membeli daging ayam secukupnya. Sampai di rumah, Tukidi segera mengolahnya. Kami kaget ketika melihat Tukidi tak mencuci dulu semua bahan yang digunakan untuk memasak. Bahkan daging tikus yang semalam disembelihnya juga tak dicuci. Kalau dicuci amis banget, jauh amis banget. Karena air itu amis, jadi langsung dimasak. Daging ayam yang diolah Tukidi sengaja menggunakan daging ayam segar. Itu ayamnya sekering. Kalau sekering itu warnanya putih, masih kuning, agak alot gitu. Kalau yang udah mati kan warnanya agak hitam lebih biru. Tikus got yang dimasak Tukidi berwarna merah kontras dengan daging ayam. Cuma alotnya itu, kalau ayamnya agak lunak, alotnya agak cuma. Terus ini apa kurang rusuk ya mas? Iya. Itu mirip sama ayam kan? Iya mirip ayam di kota mirip. Itu tulang apa yang harus sebelah sana? Iya. Ini mau ekor ini. Ekornya. Bagian ekor tikus pun tak luput digunakan. Namun Tukidi memotong-motongnya terlebih dulu sehingga menyerupai tulang leher ayam. Ya dulunya dikit, cuma warnanya doang. Cuma kalau tikus sawah itu warnanya agak putih, tapi cuma dagingnya kecil-kecil, dagingnya dikit. Kalau tikus sangka gede-gede, cuma dagingnya agak hitam, agak merah gitu. Tapi buat mengelabui itu pembeli, kita kasihnya kecap yang agak banyak, biar kelihatan hitam gitu, kental gitu. Jadi tak kelihatan. Ya, Tukidi memiliki trik untuk membuat warna kontras daging ayam dan tikus got menjadi tak terlalu berbeda. Bumbu yang digunakan juga sangat sederhana. Hanya kecap manis andalan Tukidi. Udah kena. Ya enak. Ya ada dikit, tapi kalau orang-orang yang kurang bisa merasakan juga mungkin sama. Ya kalau ayam itu agak lunak, kalau tikus itu agak kenyal gitu. Tapi bedanya cuma dikit doang. Setelah daging matang, oplosan daging ayam dan daging tikus olahan Tukidi sudah tersamar sempurna. Melonjaknya harga daging ayam di pasaran membuat sejumlah pedagang mie ayam berbuat curang. Mereka mengoplos daging ayam dengan daging tikus. Lalu bagaimana bisa daging ayam dioplos dengan daging tikus? Dan seperti apa pula tampilan dari mie ayam yang dioplos dengan daging tikus tersebut? Tunggu jawabannya saat lagi, karena kami segera kembali. Tukidi terlihat lihai dan berpengalaman. Takut belangnya terbongkar, ia pun menjual mie ayam oplosannya tersebut jauh dari tempatnya tinggal. Walaupun banyak kejanggalan yang ditemukan dari mie ayam oplosan buatannya, namun tidak membuat konsumennya curiga, apalagi berkurang sama sekali.
Tukidi menjajakan mie ayamnya ke wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya. Tukidi mengaku sejak menggunakan daging tikus sebagai oplosan dalam mie ayam, keuntungannya meningkat. Modal semuanya itu kurang lebih kalau buat dagang sehari 150. Terus kalau penghasilannya bisa nyampe 350. Jadi keuntungan paling kurang lebihnya 200-an tiap hari. Tapi kalau cuma pakai ngandelin daging ayam, paling mantap-mantapnya 100, kadang nggak nyampe, cuma 80, 90 gitu. Mie ayam buatan Tukidi ternyata sangat diminati pembeli. Mereka melahap mie ayam Tukidi dengan nikmat tanpa curiga sama sekali. Seolah tanpa nurani, Tukidi bisa melayani pembeli dengan tenang. Ya, haruslah selama masih aman, terus. Tukidi hanyalah salah satu pedagang mie ayam curang yang mengelabui pembelinya. Bukan tak mungkin masih banyak pedagang-pedagang curang lain yang menggunakan trik sama seperti yang dilakukan Tukidi. Dari beberapa pedagang mie ayam yang berbeda wilayah, tim reportase investigasi mengumpulkan sampel-sampel daging mie ayam. Kami melakukan pengujian sederhana. Kami mencuci daging-daging ayam itu agar warna bumbunya pudar sehingga kelihatan lebih jelas bentuk dagingnya. Kemudian kami teliti dengan seksama. Daging ayam itu bercampur dengan daging lain karena terlihat dari serat yang berbeda. Jika daging ayam seratnya kasar dan lunak, daging campurannya hampir tak berserat dan kenyal seperti spons. Daging campuran itu cuma tampak berlemak dan berair saat dipencet. Di beberapa daging terlihat rongga di bagian dalamnya. Jika disobek, tak langsung lepas seperti daging ayam, namun alot seperti karet. Dari seluruh sampel daging yang kami beli, hanya satu sampel yang keseluruhannya menggunakan daging ayam murni. Tikus got yang digunakan Tukidi dalam mie ayamnya memiliki nama latin Ratus norvegicus. Tikus jenis ini paling berat bisa mencapai setengah kilogram. Sehingga untuk satu kali perburuan, Tukidi hanya perlu mengambil 3 hingga 4 ekor tikus got yang besar. Panjang tubuh tikus got bisa mencapai 25 cm. Ciri-ciri tikus ini antara lain moncongnya tumpul, telinga, dan mata kecil. Warnanya coklat tua di bagian atas, coklat muda di bagian perut. Dalam setahun, tikus got bisa 7 kali melahirkan, dan sekali melahirkan bisa mencapai 12 ekor. Tikus memiliki karakteristik daging yang sangat berbeda dengan daging ayam. Ciri-ciri daging tikus yang pertama, daging tikus itu berair. Kenapa? Karena kadar airnya tinggi, terus kemudian berlemak, jadi basah gitu kan ya. Nah terus kemudian kalau lihat dagingnya itu seperti spon gitu kan, jadi kayak busa gitu, karena di dalamnya ada rongga bulat-bulatan itu. Daging tikus bukanlah daging yang umum dikonsumsi, meskipun di beberapa daerah daging tikus biasa jadi bahan santapan. Ditinjau dari sisi medis, tikus seringkali dikaitkan dengan sejumlah penyakit. Yang terpenting ini, tikus ini sendiri sudah banyak sekali sebagai carrier daripada penyakit ya, cacing, penyakit leptospira, pes, dan ada juga kutu pada tikus ini bisa banyak membawa penyakit. Kuman itu adanya di kelenjar air ludah, di gigi, di lidah, itu ada kumannya di sana. Jadi tergantung jenis penyakitnya. Seperti kalau penyakit pes, ya pes itu ada di kutu. Jelas, sebagai pembawa penyakit, tikus tak boleh digunakan sebagai bahan olahan makanan. Namun sayangnya, jika sudah diolah menjadi makanan, sulit untuk dibuktikan melalui uji laboratorium. Namun ada cara untuk membedakan daging ayam dan daging tikus, meskipun sudah tercampur jadi olahan makanan tertentu. Ini sebenarnya agak sulit, tapi bagi orang yang cermat misalkan, karena daging tikus itu biasanya yang dipakai sebagai daging itu kan dari pinggang ke bawah gitu, ke atas tidak. Nah, itu biasanya bagi yang teledor gitu biasanya si ekornya suka kecincang tapi berbeda. Nah, biasanya kalau ekor
ekor daging tikus itu bisa terlihat seperti karet gitu. Jadi dia tidak bisa hancur. Tapi kalau dagingnya biasanya lebih hancur daripada daging ayam. Karena apa? Karena serat-serat daging tikus itu lebih halus dibandingkan dengan serat daging ayam. Dan juga yang kedua, kalau dipegang. Kalau dipegang itu, kalau daging ayam agak kerasa lebih keras gitu kan ya, karena seratnya terlihat besar-besar. Tapi kalau daging tikus, kalau dipegang itu kayak mumbul gitu, kayak kita memegang spons gitu. Amanat Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas mengancam para produsen makanan yang bertindak kriminal seperti Tukidi untuk mendapatkan sanksi pidana. Namun aturan tinggallah aturan, kurangnya perhatian dari pemerintah membuat kita sebagai konsumen untuk terus berhati-hati lagi. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa untuk menyimak berita-berita terhangat lainnya dalam reportase utama sesaat oknum pedagang nakal yang mengoplos daging ayam dengan daging tikus. Beberapa bulan yang lalu memang sempat tersiar kabar ditemukannya ekor tikus di dalam sebuah mangkuk mie ayam. Penemuan ini langsung diupload ke media sosial oleh konsumennya. Tentu saja hal ini membuat heboh dunia maya. Kami pun mencoba untuk menelusuri kebenaran dari berita ini. Bagaimana dengan hasilnya? Kami mendapatkan temuan yang cukup mencengangkan. Berikut ini penelusuran tim reportase investigasi. Dalam foto yang diunggah, memang bentuk panjang melingkar dalam mie ayam itu seperti ekor. Namun tak pasti apakah itu ekor tikus atau bukan. Dari berita ini kami mencoba menelusuri apakah benar ada pedagang nakal yang menggunakan daging tikus dalam mie ayam olahannya. Sebelumnya, kami melakukan riset tentang daging tikus dalam olahan makanan. Ternyata bukan hanya Luna yang pernah menemukan daging tikus dalam mie ayam. Kami mencoba menghubungi Luna di kotanya lewat media sosial. Kami pun berjanji untuk bertemu. Sebelum bertemu Luna di tempat yang telah dijanjikan, tim reportase investigasi menyempatkan membeli mie ayam di warung mie ayam yang sama dengan yang dibeli Luna ketika menemukan ekor tikus. Kepada kami, Luna mengaku yakin bahwa yang ditemukannya adalah ekor tikus. Bahkan ia memperlihatkan kepada kami foto asli hasil jepretan handphonenya. Lu coba makan dulu tadi. Oh, padahal kan sekarang 5 tuh. Merasa tertipu dengan mie ayam yang baru dibelinya, Luna bersama sang ayah kembali ke si penjual mie ayam. Warung mie Paling mantap-mantapnya 100, kadang nggak nyampe, cuma 80, 90 gitu. Mie ayam buatan Tukidi ternyata sangat diminati pembeli. Mereka melahap mie ayam Tukidi dengan nikmat tanpa curiga sama sekali. Seolah tanpa nurani, Tukidi bisa melayani pembeli dengan tenang. Ya, teruslah selama masih aman, terus. Tukidi hanyalah salah satu pedagang mie ayam curang yang mengelabui pembelinya. Bukan tak mungkin masih banyak pedagang-pedagang curang lain yang menggunakan trik sama seperti yang dilakukan Tukidi. Dari beberapa pedagang mie ayam yang berbeda wilayah, tim reportase investigasi mengumpulkan sampel-sampel daging mie ayam. Kami melakukan pengujian sederhana. Kami mencuci daging-daging ayam itu agar warna bumbunya pudar sehingga kelihatan lebih jelas bentuk dagingnya. Kemudian kami teliti dengan seksama. Daging ayam itu bercampur dengan daging lain karena terlihat dari serat yang berbeda. Jika daging ayam seratnya kasar dan lunak,
daging campurannya hampir tak berserat dan kenyal seperti spons. Daging campuran itu cuma tampak berlemak dan berair saat dipencet. Di beberapa daging terlihat rongga di bagian dalamnya. Jika disobek, tak langsung lepas seperti daging ayam, namun alot seperti karet. Dari seluruh sampel daging yang kami beli, hanya satu sampel yang keseluruhannya menggunakan daging ayam murni. Tikus got yang digunakan Tuki di dalam mie ayamnya memiliki nama latin Ratus norvegicus. Tikus jenis ini paling berat bisa mencapai setengah kilogram. Sehingga untuk satu kali perburuan, Tukidi hanya perlu mengambil 3 hingga 4 ekor tikus got yang besar. Panjang tubuh tikus got bisa mencapai 25 cm. Ciri-ciri tikus ini antara lain moncongnya tumpul, telinga, dan mata kecil. Warnanya coklat tua di bagian atas, coklat muda di bagian perut. Dalam setahun, tikus got bisa 7 kali melahirkan, dan sekali melahirkan bisa mencapai 12 ekor. Tikus memiliki karakteristik daging yang sangat berbeda dengan daging ayam. Ciri-ciri daging tikus yang pertama, daging tikus itu berair. Kenapa? Karena kadar airnya tinggi, terus kemudian berlemak, jadi basah. Yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya. Tikus yang digunakan jenis daging tikus yang dagingnya berwarna putih, mirip dengan daging ayam. Biasanya tikus sawah, tapi kalau nggak ada tikus sawah ya seadanya. Daripada nggak ada stok kita nggak jualan kan rugi. Mendingan ya apa aja dari mana aja kan dapat, dari got, dari sampah-sampah. Pokoknya di mana aja ada barang ya udah itu kita cari. Tikus sawah hanya ada saat musim panen tiba, jadi sulit mencari tikus sawah selain musim panen. Dibantu beberapa orang, perburuan di sawah dilakukan. Tapi tak satu pun tikus yang diperoleh. Tukidi tak kehabisan akal. Kali ini perburuan kami dilakukan di parit, tempat sampah, dan sekitar sungai yang kotor. Tak mau ambil resiko ketahuan tetangga sekitar, Tukidi yang dibantu temannya menyembelih tikus langsung di tempat perburuan. Hanya daging yang dibutuhkan untuk memasak yang diambil, selebihnya dibuang ke sungai. Seperti biasanya, Tukidi berbelanja ke pasar membeli bahan-bahan pelengkap mie ayam. Ia pun membeli daging ayam secukupnya. Sampai di rumah, Tukidi segera mengolahnya. Kami kaget ketika melihat Tukidi tak mencuci dulu semua bahan yang digunakan untuk memasak. Bahkan daging tikus yang semalam disembelihnya juga tak dicuci. Kalau dicuci amis banget, jauh amis banget. Karena air itu amis, jadi langsung dimasak. Daging ayam yang diolah Tukidi sengaja menggunakan daging ayam segar. Itu ayamnya sekering. Kalau sekering itu warnanya putih, masih bening, agak alot gitu. Kalau yang udah mati kan warnanya agak hitam lebih biru. Tikus got yang dimasak Tukidi berwarna merah kontras dengan daging ayam. Cuma alotnya itu, kalau ayamnya banyak lunak, alotnya agak kemana. Terus ini kurang rusuk ya mas? Iya. Itu mirip sama ayam kan? Iya, mirip sama ayam dipotong mirip ya. Itu tulang apanya mas yang sebesar ini? Ini mau ekor. Ekornya. Bagian ekor tikus pun tak luput digunakan. Namun Tukidi memotong-motongnya terlebih dulu sehingga menyerupai tulang leher ayam. Tempat Luna membeli mie ayam ekor tikus sempat diperiksa pihak kepolisian. Namun saat itu hasilnya nihil daging tikus. Kami pun memperlihatkan mie ayam yang kami beli kepada Luna. Ayam gede-gede sekarang. Hah? Dulu gimana? Kami curiga pedagang sudah mengganti daging mie ayamnya dengan daging ayam asli. Dugaan kami diperkuat dengan perbedaan harga mie ayam. Luna membelinya dengan harga Rp5.000, sementara kami membeli seharga Rp10.000. Setelah pertemuan dengan Luna, kami penasaran. Jika yang dikatakan Luna benar, berarti masih ada pedagang-pedagang curang lain yang menggunakan daging tikus. Kami melakukan penelusuran dengan membeli beberapa sampel mie ayam dari berbagai wilayah berbeda.
pasar lagi ya. Pedagang lain bahkan sampai memperlihatkan bon pembelian ayamnya kepada kami. Tercantum harga untuk pembelian ayam sebanyak 4,5 kg seharga 80 ribuan. Termasuk harga yang murah untuk pembelian ayam. Namun kami tak menanyakan lebih lanjut melihat reaksi tak enak dari sang pedagang. Tadi yang berita-berita di TV itu tak terlalu pengaruh ya. Yang di TV? Oh tuh yang apa? Yang pakai ayam apa? Itu kan ya pakai daging apa itu pakai ayam jalur. Kami pun mencari pedagang yang bersedia berbagi rahasia dengan kami, karena kami yakin ada pedagang curang lain. Akhirnya kami bertemu dengan Tukidi. Kepada kami, Tukidi mengaku sudah lebih dari 5 tahun menjual mie ayam dengan daging ayam oplosan tikus. Tadinya 2 tahun sama 2 tahun masih murni, tapi selama 6 tahun saya oplos, maksudnya ingin cari tambahan yang lebih banyak lagi ya. Kalau daging murni itu kan penghasilannya cuma kata-katakan titik gitu, pas-pasan. Setelah mencapai kesepakatan, Tukidi bersedia mengajak kami berburu tikus. Ia mengajak kami ke sawah Eyap. Ya bedanya dikit, cuma warnanya doang. Cuma kalau tikus sawah itu warnanya agak putih, tapi cuma dagingnya kecil-kecil, dagingnya dikit. Kalau tikus sampah gede-gede, cuma dagingnya agak hitam, agak merah gitu. Tapi buat mengelabui itu pembeli, kita kasihnya kecap yang agak banyak, biar kelihatan hitam gitu, kental gitu. Jadi gak kelihatan. Ya, Tukidi memiliki trik untuk membuat warna kontras daging ayam dan tikus got menjadi tak terlalu berbeda. Bumbu yang digunakan juga sangat sederhana. Hanya kecap manis andalan Tukidi. Udah pernah? Ya enak. Ya ada dikit, tapi kalau orang-orang yang kurang bisa merasakan juga mungkin sama. Ya kalau ayam itu agak lunak, kalau tikus itu agak kenyal gitu. Tapi bedanya cuma dikit doang. Setelah daging matang, oplosan daging ayam dan daging tikus olahan Tukidi sudah tersamar sempurna. Melonjaknya harga daging ayam di pasaran membuat sejumlah pedagang mie ayam berbuat curang. Mereka mengoplos daging ayam dengan daging tikus. Lalu bagaimana bisa daging ayam dioplos dengan daging tikus? Dan seperti apa pula tampilan dari mie ayam yang dioplos dengan daging tikus tersebut? Tunggu jawabannya saat lagi, karena kami segera kembali. Tukidi terlihat lihai dan berpengalaman. Takut belangnya terbongkar, ia pun menjual mie ayam oplosannya tersebut jauh dari tempatnya tinggal. Walaupun banyak kejanggalan yang ditemukan dari mie ayam oplosan buatannya, namun tidak membuat konsumennya curiga, apalagi berkurang sama sekali. Tukidi menjajakan mie ayamnya ke wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya. Tukidi mengaku sejak menggunakan daging tikus sebagai oplosan dalam mie ayam, keuntungannya meningkat. Modal semuanya itu kurang lebih kalau buat dagang sehari 150. Terus kalau penghasilannya bisa nyampe 350. Jadi keuntungan paling kurang lebihnya 200-an tiap hari. Tapi kalau cuma pakai ngandalin daging ayam,